Kawanan gajah memasuki lahan perkebunan warga yang berada di Desa Semangus, Penukal Aba, Pelematang Ilir, Sumatera Selatan. Kawanan gajah yang jumlahnya mencapai puluhan ekor itu mengobrak-abrik tanaman milik warga. Warga mengaku akibat masuknya gajah ke kebun membuat ratusan tanaman sawit milik warga rusak. Kehadiran gajah-gajah itu diketahui warga sudah selama 1 pekan terakhir. Kemarin 600 batang nggak ini galo, terjabun. Cabut dimakam. Makanya salah tahu, cak ini galo. Sampai untuk jalan yang tadi. Pak siapa nama kita, Pak? Nama aku Tuluh, Tuluh, Pak Tuluh. Ini Pak Tuluh. warga Semangus. Sejak kapan gajah mulai masuk kebun Pak Tuluh? Sejak tanggal berapa itu? 2 tahun ini lah. 2 tahun. Sekitar 2 tahun ini Iya. lah. Yang intensnya bulan-bulan ini. Iya, ini datang lagi di bulan ini. Bulan-bulan ini intens, hampir setiap malam. Terpaksa kita jaga terus ya. Iya, Pak. Ini ada berapa Pak tanaman kita yang rusak oleh gajah nih? Kalau tanaman kami yang sini saja sekitar 600, yang situ 400, yang situ 1200. Jadi totalnya ada berapa? Itu sawit semua Pak? Iya. Ada berapa? Sekitar 2000-an? Tempat kami 2500-an batang. 2500 batang sawit yang rusak. Dimakan gajah. Makan gajah. Tekak padi 4 hektar habis. Habis. Batang pisang 2 hektar habis. Batang ubi 5 hektar habis. 5 hektar habis. Habis. Itu dengan begitu Pak, berapa total kerugian yang Sekitar kita? 800, Pak. 800 Juta. Oke. Ini kita berkebun sendiri atau gimana? Berkebun sendiri, Pak. Berkebun sendiri. Jadi dengan adanya kejadian ini Pak Tolo berjaga terus tiap malam di kebun. Iya, sampai pagi, Pak. Tidak pernah ditinggal. Tidak pernah. Ini baik, Pak, ada kegiatan lomba-lomba bikin pagar, aku baik tidak ngiraukan, Pak, ini, Pak. Bukannya aku tidak ngiraukan itu, Pak. Sangkanya aku mending jago kebun, Pak. Sementara ini, Pak. Kalau dengan kondisi sekarang Pak Tolo, kita sebagai petani ini gimana? Resah tentunya. Iya, tentunya resah lah, Pak. Mandiso kan itu gimana lah, Pak. Nanti supaya enggak lagi kesini lagi kan. Apa dipindahkan, Dihalau ya. Iya. Oleh pihak BKSDA. Ini kebun kita ini berbatasan langsung dengan hutan MHP, Pak. Iya, Pak. Ini penyebab gajah ini apa tuh keluar ini, tahu nggak Pak Tolo? Kalau kami penyebabnya keluarnya gajah ini kan menrabaan kami, Pak. Masalahnya di sini, Pak. Di areal Cawang itu kemarin itu sebelum dibuka tidak ke sini, Pak. Sangkanya di sana dibuka hutan lindungnya, Pak. Oh, hutan lindung dibuka. Nah, sangkanya hutan lindung dibuka, dia masuk ke sini. Sekarang lah mulai lagi wong gerak lagi, masuk lagi buktinya kan, Pak. Gerak lagi diambil kayunya. Berarti selama seumur hidup Pak Tolo berkebun di sini baru sejak 2 tahun terakhir. Kami di sini sekitar 20 tahun, Pak. Tinggal di sini, belum pernah ditinjai gajah ini. Baru inilah, Pak, tahun-tahun ini. Baru 2 tahun ini. Iya, sangkanya habis di sana, Pak, hutan Yang itu, secara instannya baru terjadi di tahun 2024 ini, Pak. Iya. Apa Pak harapannya untuk pihak BKSDA dan segala macamnya terkait permasalahan gajahnya? Itulah tadi, Pak. Kalau kami kan nggak bisa ini. Yang bisa kan orang pucukan ibaratnya, kan. Aku minta tolong, Pak. Gajah ini supaya tidak masuk ke kebun kita lagi, arah kebun wilayah kita ini sini. Gimana lah, Pak? Ya, minta dihalau atau minta dihalau kan. agar tidak terjadi konflik dan masyarakat. Ya. Karena kita untuk ngusir gajah itu melakukan apa aja, Pak? Cuman pakai kentongan, Pak. Kentongan. Iya. Yang cetoran tadi. Iya. Nggak ada pakai alat-alat senjata api, nggak ada, Pak. Ada Itu rasa bukan lawan kita, Pak. Itu takut juga karena Iya, Pak. Pokoknya dia jauh, kita dekati biar jauh. Tapi dia lagi jauh, dia dekati, kita lari, Pak. Itu aja. Waktu di sini, Pak, siang-siang jam 3, Pak, hujan-hujan. Jangankan pakai mesin, aku pakai mesin singso, nebangi kayu di sini, ngerumpuki kayu. Datang, dia tidak takut sama uang gajah itu. Iya, Gajah itu hitam, di kupingnya ada tindiknya merah, ada tandanya galau, Pak. Gajah itu katanya gajah liar, aku tidak mungkin, tidak yakin. Masalahnya tinjaknya pernah dipegang uang, Pak. Kalau
gajah liar nggak mungkin kan Pak, ada tandonya. Itu ada tandonya Pak. Berarti sudah dipelihara. Nah, tapi sayangnya dikit ada Pak, videonya lah dihapus sama anak aku. Mungkin apa tuh GPS mungkin Aku dari tidak BKS tahu, ya. entah Pak. Nggak tahu. Memang kami kan nggak sekolah Pak. Nah. Itu entah GPS entah apa, ada yang capnya Golkar ada. Memang ada nih cap beringin. Heeh. Yang besar itu cap beringin, yang warnanya coklat, yang warnanya hitam, ada kupingnya, ada tandonya merah-merah. Dikasih stemming lah ibaratnya. Gajah itu dari jam berapa ke jam berapa yang aktifnya Pak? Yang aktifnya jam 2 malam sampai jam 3. Sampai jam 3 pagi. Terus Kadang dia kalau makan, kalau kesiangan sampai jam 7 Pak. jam 7 pagi. Jadi kita ngalaunya dengan bunyi-bunyian. Iya. Oke, makasih Pak Tolu ya. Berjumlah berapa Pak gajahnya itu Pak? Waktu yang kemarin itu sekitar 40-an 5. Aduh. Waktu yang Pernah- menghabiskan yang kita. Pernah masuk 40 Iya. sama gajah. Iya, sangkanya kakulan, nggak telayan sama anak aku, cuma anak aku kan, nggak telayan. Nah, aku mundur Pak. Aku mundur. Mending aku mundur Pak daripada aku mempertahankan Pak. Jadi kita nanam terus Pak ya. Ini ku tanam inilah 3 kali yang ini Pak. 3 kali. 3 kali habis lagi. Ya. Gitu. Makasih Yang Pak. habis total yang wilayah sini habis total, ini belakang ini habis total. 400 200 dengan ini. Pokoknya tanaman kita ini Pak 2.500-an lebih, tinggal 200 batang ini. Kita Sawit 200, ya. Iya, ini ada lah 200 batang Pak ini Pak. 200 batang. Kawanan gajah diduga berasal dari kawasan hutan yang lokasinya tak jauh dari desa tersebut. Kawanan gajah tersebut keluar hutan diduga untuk mencari makan karena kelaparan. Ada yang sampai 300 juta nilai kerugian kebun kan, ada yang sampai 800 juta, ada juga yang mungkin nilainya kebunnya tidak begitu lebar sampai 100 juta, 200. Jadi banyaklah kerugian masyarakat itu masing-masing. Rata-rata itu kebun sawit semua Pak ya. Kebun sawit yang dikejar gajah ini, Itu ada berapa hektar untuk wilayah desa Semanggus seluruhnya? yang sepengetahuan kami laporan masyarakat nih ada yang 6 hektar, ada yang 8 hektar yang dimasuki gajah ini kan, ada juga yang 3 hektar yang habis total kan. Nah, banyaklah yang laporan ke kami itu bahwa habis sudahnya sawit kami ini. Berarti sekitar totalnya 20 hektaran Pak ya. Kurang lebih yang lah habis itu 20 hektar. 20 hektaran. Warga berharap akan ada yang memperhatikan atas kerugian yang mereka alami. Warga juga berharap kejadian itu tidak terulang kembali.